Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang paling dibenci setan majelis ilmu. Ibadah, sholat, puasa itu juga sama dibenci setan, tapi yang paling dibenci oleh setan majelis ilmu kayak begini ya. Kadang ada majelis ilmu tuh nggak tahan lama, kayak di kampung hutan ada pengajian sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah bubar. Ada konflik dari dalam sesama jamaah, udah malas datang lagi. Ada konflik eksternalnya, mau datang ke pengajian versi jamaah. Ayo itu kan, jadi godaannya macam-macam. Makanya paling dibenci setan itu majelis ilmunya. Mudah-mudahan majelis ilmu di sini istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Alhamdulillah Pero ya 22 tahun ya. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari baginda Nabi bersabda, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara." Ya. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ibadah nggak pakai ilmu nggak sah. Makanya setan itu biarkan orang sholat yang penting wudunya agak bener. Biarin dia sholat tapi sholatnya agak bener, nggak pakai ilmu. Makanya fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Ya. Keutamaan ilmu lebih besar, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya. Wa khairu dinikum al-wara. Dan setiap kalian, sebaik-baik kalian dalam beragama adalah punya sifat waro, Pak. Waro itu kita hati-hati dalam perkara agama. Ya. Jangankan yang haram, yang makruh enggak. Jangankan yang makruh, yang mubah dikurangin. Makan mubah itu boleh makan, dikurangin banyak puasa. Tidur mubah, boleh kita tidur, dikurangin jatah tidur kita, banyak bangun malam tuh orangnya waro. Ya. Hati-hati dalam perkara agama. Ada dalam hadis Sahih Bukhari kisah tentang orang yang punya sifat waro, Pak. Ada seorang membeli tanah, si A beli tanah dari si B. Kemudian ketika sudah transaksi, si A yang beli tanah dari si B, dia gali sumur. Dalam sumur itu dia nemukan bongkahan emas. Ini si A yang beli tanah dari si B, dibawa emasnya, dikasih sama si B. Kata si A, ini emasmu ambil. Kata si B, dari mana ceritanya? Si A bilang, saya akan beli tanah dari kamu. Saya gali, di dalam tanah itu ada emas. Maka ini emas kamu. Kata si B, gak bisa gitu. Itu emas kamu. Saya sudah jual. Setiap yang saya jual, apapun yang ada pada tanah itu yang milik kamu. Kata si A yang beli, gak bisa gitu. Akadnya kan beli tanah, bukan beli emas. Jadi mereka itu Masya Allah punya sifat waro. Si A yang beli tanah dapat emas, gak mau dia mengakui bahwa emasnya yang dia gali dari tanah milik dia. Karena apa? Akad sama kita itu kan jual beli tanah bukan emas. Kata si B, gak bisa gitu. Saya udah jual, apapun yang ada dalam tanah itu milik kamu.
dibawa ke hakim. Ini hadis sahih Bukhari, dibawa ke hakim. Kata hakim, kalian punya anak. Kata si A, saya punya anak laki-laki. Kata si B, saya punya anak perempuan, kawinkan emas itu jadi maharnya. Jadi hikmah yang dikandung dalam hadis ini, si A dan si B itu hati-hati dalam perkara syariat. Ya. Si A yang beli tanah dapat emas, nggak merasa dirinya memiliki emas karena akadnya jual beli tanah, bukan akad jual beli emas. Ya. Si B nggak mau terima emas itu, kenapa? Hati-hati dia. Ya. Karena sudah dijual itu jadi milik dia. Itu sifat wara. Maka kata Nabi, wa khairu dinikum al-wara. Hati-hati dalam perkara syariat. Ya. Makanya dari tadi itu Pak, ya, jangankan yang haram, yang makruh dia tinggalkan. Jangan yang makruh, yang mubah, yang dibolehkan oleh agama dia kurangin. Ya, itu sifat wara. Ya. Mudah-mudahan tertanam pada diri kita sifat wara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jangan yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah nuntut ilmunya. Gak pernah ada dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwa al-ilmu wajibun, gak ada. Yang ada itu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan juga man salaka, menempuh. Jadi diwajibkan dalam syariat itu kita mencari ilmunya, ikhtiar. Bisa gak wajib. Bisa gak bisa itu urusan otak yang punya Allah. Kecerdasan orang beda-beda. Ya. Ada orang belajar tajwid, gak bisa. Kenapa? Urusan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, di setiap dalilnya itu hadisnya salak itu menempuh atau tolak menuntut. Sedangkan bisa nggak bisa itu bukan kewajiban kita. Yang penting datang kita ke majelis ilmu, berusaha maksimal, ikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Bisa nggak bisa itu urusan Allah, karena kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah pemeran, bukan penonton. Engkau adalah aktor. Kadihun isim fa'il, pelaku kebaikan, bukan penonton kebaikan. Ya. Apalagi penilai kebaikan orang. Nilai orang bisa, nilai diri sendiri nggak bisa, banyak yang kayak gitu. Atau menonton kebaikan orang, padahal dia mampu berbuat baik, dia enggan berbuat baik. Ya. Contohnya misalkan pas hari raya kurban, orang-orang mampu kan sunahkan kurban tiap tahun. Ya. Dia mampu, dia cuma beli tusuk sate sama arang, padahal dia mampu. Artinya dia cuma menonton kebaikan orang. Padahal kita ditugaskan oleh Allah kadihun isim fa'il, jadi pelaku kebaikan, pemeran. Iya, kadihun itu pelaku. Bukan menonton kebaikan orang, padahal kita mampu berbuat baik. Ya. Kemudian apalagi menilai kebaikan orang. Ada orang sedekah, sedekahnya cuma segini, padahal dia sendiri nggak ngeluarkan. Ya. Nilai orang bisa, ngomentarin orang bisa. Kita dituntut oleh Allah kadihun. Sampai kapan? Ila rabbika. Sampai kita mati, kita berperan di dunia ini. Karena kalau sudah mati nggak usah sholat lagi. Nggak usah sholat. Di akhirat tuh nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak usah sana itu. Kita itu hanya sampai nanti menghadap Allah, kita berbuat menjadi pelaku kebaikan sampai kita mati. Kalau sudah mati kita nggak usah sedekah, nggak usah zakat, nggak usah sholat, nggak ada sana itu. Kita itu hanya di dunia ini saja. Kadhan famulaki, kadhan itu buka kamus itu kan, di kamus itu kadhan, kadalha ya masdarnya. Kalau tadi kadihun fa'ilnya pelaku, kadhan itu masdarnya, artinya kita itu usaha maksimal. Kadhan itu menurut kamus semaksimal mungkin kita nuntut ilmu, semaksimal mungkin kita ikhtiar, semaksimal mungkin kita nyari nafkah. Urusan hasil gimana Allah. Kalau hidup kita, dalam kehidupan kita menentukan hasil. Kasihan orang yang kuliah pas mau wisuda mati, nggak ada hasil. Kalau hidup kita tujuannya adalah hasil, kasihan petani pas mau panen mati, nggak ada hasil. Kasihan orang yang ngumpulin harta pas mau nikmatin hasilnya mati. Tujuan kita itu adalah kadhan, menyempurnakan ikhtiar. Urusan hasil besar kecil bukan urusan kita. Sempurnakan ikhtiar, hasilnya banyak dikit bukan urusan kita.
Yang penting kita usaha. Ya. Makanya baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, ihris itu ikhtiar semaksimal mungkin ala ma yanfa'uk, atas apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah, minta pertolongan Allah, wala ta'jaz, jangan putus asa kalau kita bangkrut, kalau kita nggak berhasil. Ya. Agama Nabi SAW memerintahkan kita agar kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau hasilnya nihil, jangan putus asa, wala ta'jaz. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kumpul kita di sini, sempurnakan ikhtiar kita semaksimal mungkin untuk cari tahu tentang ilmu agama. Itu yang wajib. Urusan masuk kotak kita atau enggak itu urusan Allah. Cerdasan urusan Allah. Ya. Makanya orang yang baca Fatihahnya salah, kalau untuk sholat sendiri sah. Yang nggak boleh itu jadi imam. Baca Fatihahnya nggak benar. Kalau untuk sholat sendiri sepakat ulama sah. Karena kemampuannya segitu. Ya. Ada mengatakan, wah bacaannya salah arti orang kafir ini masuk Islam, nggak benar bacaannya. Ya, jangan kan hurufnya, makhrajnya panjang pendek, ya artinya salah. Tapi sah menurut hukum fikih. Kenapa? Untuk sholat sendiri. Ya. Karena kemampuannya begitu. Ya. Kita nuntut ilmu, kebisaan kita cuma segitu. Itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, di akhirat itu ada orang bodoh disiksa oleh Allah. Yang kedua, orang bodoh nggak disiksa oleh Allah. Orang bodoh yang disiksa oleh Allah, dia udah tahu dia nggak tahu tentang agama, dia nggak mau cari tahu. Nggak bisa sholat, dia nggak mau nyari tahu tentang ilmu sholat, disiksa oleh Allah. Ya. Tapi orang bodoh yang kedua nggak disiksa oleh Allah. Dia udah berupaya nuntut ilmu, tapi nggak masuk ke otaknya, nggak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang diwajibkan di dalam hadis Nabi itu tolabul ilmu, tolabnya, nuntut ilmunya. Mansalaka, siapa yang menempuh. Ya. Urusan ilmu tergantung kecerdasan masing-masing. Ya. Nah itulah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan majelis ta'lim khususnya Insanul Kamil ini istiqomah. Alhamdulillah kata PRW udah berapa tahun PRW? 22 tahun. 22 tahun istiqomah. Ya, semaksimal mungkin kita ikhtiar. Itu sebagai pembuka ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita bahas perkara-perkara yang berkenaan dengan bulan Jumadil Akhir ya. Kita sudah masuk bulan Jumadil Akhir. Di bulan Jumadil Akhir ini ada peristiwa besar. 3 peristiwa yang menyangkut 3 manusia kesayangan Nabi. 3 manusia kesayangan Nabi di kalangan sahabat. Manusia di kalangan sahabat yang paling dicintai Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kaitannya dengan bulan ini? Beliau wafat di bulan ini. Kemudian di kalangan istri Nabi, baginda Nabi memiliki istri 12 ya. PRW jangan ya. Satu aja. Katanya baginda Nabi punya istri 12. Yang paling dicintai oleh Nabi Siti Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari. Apa kaitannya bulan ini dengan Sayyidah Aisyah? Terjadi tragedi perang Jamal, yaitu Sayyidah Aisyah ikut berperang ya. Dan akhirnya beliau menyesali sampai nangis, membasahi air matanya ke kerudung beliau. Musibah terbesar perang Jamal antara sahabat Sayyidina Ali berperang dengan kubu Sayyidina Aisyah, diadu domba oleh orang munafik. Terjadi di bulan Jumadil Akhir. Kemudian orang kesayangan Nabi yang ketiga adalah di antara anak baginda Nabi yang paling dicintai adalah Fatimah. Apa kaitan dengan Fatimah? Beliau dilahirkan di bulan ini ya, Jumadil Akhir. Nah jangan dirahmati Allah, yang pertama orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan Nabi, dari kalangan sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa keistimewaan Sayyidina Abu Bakar? Pertama, Sayyidina Abu Bakar ini disebutkan oleh Nabi SAW, engkau adalah orang pertama yang masuk surga dari umat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq punya gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang pertama kali membenarkan itu Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir Quraisy ketika peristiwa Isra Mi'raj tambah kekafirannya, tambah kafir. Karena nggak masuk otak ini. Sahabat yang imannya lemah kembali murtad.
Bahkan sahabat lain bertanya-tanya, timbul keraguan. Nanya kepada Sayyidina Abu Bakar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku membenarkan apapun berita langit. Maksudnya berita langit itu wahyu yang datang pada Nabi Muhammad. Kaitannya dengan apa yang Sayyidina Abu Bakar katakan, apapun yang berita dari langit, maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengimani. Meskipun itu di luar nalar. Di antaranya ada peristiwa berita langit yang gak masuk akal. Semua sadar, semua mengimani. Peristiwa apa itu? Peristiwa diantaranya sayembara Nabi Sulaiman. Sayembara Nabi Sulaiman itu gak masuk akal nantinya. Itu diabadikan dalam surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Jadi Nabi Sulaiman kumpulkan pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, PRW, jin, anak buahnya, manusia, binatang, burung, tunduk dengan izin Allah. Dikumpulin. Dalam sayembara itu, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan saya, maka akan saya beri hadiah. Di ayat 39, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ngacung jin ifrit. Kata jin ifrit, aku sanggup menghadirkan itu singgasana Ratu Bilqis ada di hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Sangat cepat. Kita lagi duduk berdiri paling berapa detik, Pak RW? Pada 5 detik. Sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, itu singgasana Bilqis ada di hadapanmu. Kemudian di ayat ke-40, qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Bukan jin, orang biasa. Qala berkata alladzi, orang indahu ilmu minal kitab, yang punya pengetahuan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Namanya Asif. Bukan Asep, Pak RW. Asif. Imam Ibnu Katsir menyebutkan namanya Asif bin Barkhaya. Apa kata Asif bin Barkhaya? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup datangkan itu singgasana ada di hadapanmu sebelum matamu kedip. Lebih hebat dari jin. Jadi manusia jangan kalah sama jin, jangan minta sama jin. Itu ifrit kalah oleh manusia yang bernama Asif bin Barkhaya. Kalau jin ifrit sanggup datangkan singgasana Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Sedangkan Asif bin Barkhaya illa yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu kedip. Nah, itu udah sadar. Ini ayat Quran, Pak. Surah An-Naml ayat 40. Apa hikmah di balik semua ini? Tadi Sayyidina Abu Bakar, apapun berita langit yang gak masuk akal kita imanin, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, namanya Asif bin Barkhaya, pergi ke negeri Sabah, jauh, bawa singgasana, nggak sampai kedip udah ada. Itu kita imani, bahasa kitanya. Itu perkara ini kita nggak masuk akal, kita imani. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj dilakukan oleh kekasih Allah. Akhirnya para sahabat tebal lagi imannya. Itu kenapa dikatakan as-siddiq, membenarkan apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu meninggal di bulan ini, ya, bulan Jumadil Akhir. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, keistimewaan Abu Bakar as-Siddiq berikutnya, ketika seluruh sahabat, ya, pas wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan tidak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal hari Senin. Semua sahabat mengatakan Rasulullah tidak meninggal. Sebagaimana Musa dianggap meninggal oleh umatnya, menghilang 40 hari 40 malam, tapi setelah 40 hari 40 malam balik lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti Musa, enggak mati. Jadi seakan-akan menafikan takdir Allah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Jadi semua sahabat itu ketika Rasulullah wafat seakan-akan gak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang Sayyidina Abu Bakar, ini menyadarkan seluruh sahabat saat itu. Sayyidina Abu Bakar datang tidak nimbrung dengan kumpulan kerumunan sahabat, langsung masuk ke dalam rumah anaknya, putrinya. Jadi Aisyah,
putrinya Sayyidina Abu Bakar ini, istri Rasulullah SAW. Pas dilihat Nabi sudah meninggal, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Engkau terlihat indah tatkala engkau masih hidup dan tatkala engkau sudah meninggal. Keluar Sayyidina Abu Bakar, ngomong sama Sayyidina Umar, lagi nyerocos bae, Pak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ini hadis Sahih Bukhari ini, ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, uskut, diam. Biasanya nurut, enggak nurut, tetap nyerocos. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya potong kaki dan tangannya. Riwayat lain mengatakan saya potong lehernya. Enggak mau nurut saat itu. Biasanya nurut sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menghadap kerumunan sahabat yang lain. Ada kata-kata mutiara yang diabadikan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, yang keluar dari lisan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata-kata indah itu yang bikin semua sadar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wahai orang-orang, siapa di antara kalian yang selama ini menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Man kana minkum ya'budullah, siapa di antara kalian yang selama ini ibadah nyembah hanya kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah yang maha hidup, yang gak akan pernah mati. Sadar, diam semua. Yang tadinya merasa Nabi Muhammad gak meninggal, diam. Pas diam, baca ayat Al-Quran Sayyidina Abu Bakar, ya, yang bikin lutut Sayyidina Umar itu gemetar, jatuh pedang, tersungkur, ya. Semua nangis, semua sadar baginda Nabi meninggal. Ayat yang dibaca surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma qutilan qalabtum ala a'qabikum. Tersungkur Sayyidina Umar, jatuh pedangnya, sadar. Seakan-akan ayat ini baru dia dengar. Padahal Sayyidina Umar itu bagian orang yang nyatat itu ayat, tapi berat cinta kepada Nabi, lupa dia ketika Rasulullah meninggal, ya. Sadar bahwa Rasulullah meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tiada lain Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu, sungguh telah berlalu, min qablihi, sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu para rasul mati semua, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh rasul meninggal, Nabi Ibrahim rasul meninggal, Nabi Musa rasul meninggal. Qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila ia meninggal, Nabi Muhammad, atau terbunuh dalam perang, inqalabtum ala aqabikum, engkau akan kembali ke masa lalu, kembali kepada kekafiran, ya. Baru di situ sadar semua. Jadi keistimewaan Sayyidina Abu Bakar itu menyadarkan sahabat-sahabat yang lain yang tidak menerima takdir kematian Rasulullah SAW. Kemudian keistimewaan Sayyidina Abu Bakar ini, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa baginda Nabi Muhammad mengatakan, hadis hasan, ya, riwayat Tirmidzi, bahwa apabila imannya seluruh manusia di bumi ini ditimbang dibandingkan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu keistimewaan Sayyidina Abu Bakar, dan beliau meninggal di bulan ini, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di bulan ini adalah lahirnya putri kesayangan Nabi SAW. Jadi ada 3 orang yang paling cintai Nabi dari kalangan sahabat. Yang paling dicintai Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan anak, Nabi punya anak itu 7, ya. Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, terus lagi Ummu Kulsum, Fatimah. 7 dari 7 orang anaknya yang paling cintai Fatimah. Apa kaitannya dengan bulan ini? Beliau Fatimah dilahirkan di bulan Jumadil Akhir ini. Keistimewaannya jamaah yang dirahmati Allah, ketika umat Islam masih di awal-awal sebelum tahun ke-6 kenabian. Karena tahun ke-6 kenabian baru tuh jawara-jawara masuk Islam. Di tahun ke-6 ini jawara namanya Hamzah, pamannya Nabi, jawara, wow, masuk Islam tahun ke-6. Kemudian jawara lagi namanya Umar bin Khattab, masuk Islam tahun ke-6. Sebelum tahun ke-6 Islam lemah, Pak. Islam lemah. Ketika Nabi SAW sholat di Ka'bah, ini Abu Jahal perintahkan
anak buahnya cari tai onta. Lagi sujud, ditaruh itu kotoran onta di punggung Nabi SAW. Nabi diperlakukan kayak binatang. Itu sahabat yang lihat nggak berani apa-apa. Bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Kalau coba-coba bantu Nabi, dibunuh. Hanya memperhatikan Nabi diperlakukan kayak binatang. Nggak bisa nolong, nggak bisa bantu apa-apa. Tiba-tiba ada anak perempuan kecil umur 6 tahun berlarian, bolak-balik bawa air, bersihkan punggung Nabi, bersihkan jenggot Nabi. Anak kecil perempuan umur 6 tahun. Dan satu-satunya yang berani memaki-maki orang kafir itu anak kecil ini. Yang lain diam, sahabat. Semua Abu Jahal pasukannya dimaki-maki. Antum la'natullah dan sebagainya, ditunjuk-tunjuk sambil nangis. Apa kata Rasulullah terhadap anak ini? Kata Nabi, jangan nangis. Sesungguhnya Allah akan memenangkan agama ini dan Allah akan menolong ayahmu dari mereka. Oh, yang dimaksud ayahmu berarti ini putri kesayangan Nabi SAW, Fatimah. Makanya gelar Fatimah itu adalah Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Maksudnya ketika Rasulullah meninggal istrinya Khadijah, kemudian Fatimah ini selalu merawat Nabi SAW. Kasih sayang Fatimah kepada baginda Nabi SAW sebagaimana kasih sayang ibu terhadap anaknya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis Sahih Muslim. Baginda Nabi bersabda, Sayyidatun nisa'i fil jannah arba'un. Ya. Pemimpin para wanita nanti di surga, ratunya bidadari, ratunya wanita-wanita surga, ada 4. Yang pertama, Maryamu bintu Imran. Ya. Maryam putranya Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, nanti pemimpin surga. Yang kedua, wa Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah putrinya Khuwailid, istri pertama Nabi SAW, jadi pimpinan surga. Yang ketiga, Fatimatu bintu Muhammadin SAW. Fatimah, putri Muhammad. Yang terakhir yang menjadi pemimpin surga di kalangan wanita, yaitu bernama wa Asiyatu imra'atul Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun. Jadi pimpinan surga ini. Yang pertama Siti Maryam, Sayyidah. Siti itu singkatan. Kalau di Arab bingung nama Siti. Sayyidati disingkat di Indonesia jadi Siti. Ya kalau di Arab Siti tahu artinya, nggak ada artinya, itu bingung orang Arab. Jadi Sayyidah, Sayyidati itu disingkat Siti ya. Jadi Siti Maryam itu berjuang keras ya, membesarkan anaknya walaupun dirinya dibilang penzina dan sebagainya. Mendidik anaknya sehingga anaknya Nabi Isa menjadi Rasul ulul azmi. Jadi hidup Siti Maryam itu untuk dakwah putranya. Kemudian Sayyidah Khadijah habis hartanya untuk dakwahnya baginda Nabi SAW. Waktu dinikahi oleh Nabi, Pak, Sayyidah Khadijah itu paling kaya, wanita paling kaya di Mekah itu Sayyidah Khadijah. Sampai baginda Nabi Muhammad, kalau bahasa kitanya anak buahnya, dagang, jualan barang-barang miliknya Khadijah ke Syam dan sebagainya. Jadi Sayyidah Khadijah itu paling kaya. Ketika Nabi menikah dengan Nabi SAW, habis hartanya untuk bela agama. Kemudian Fatimah dukung dakwahnya ayahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Asiyah istri Fir'aun, dukung anak angkatnya. Nabi Musa itu anak angkat Fir'aun. Waktu kecil piara, lagi digendong sama Fir'aun, jenggot ditarik. Maka kata Fir'aun, jangan-jangan ini anak yang kita temuin ini dari Bani Israel. Makanya kan Fir'aun itu warganya itu ada 2, ada bangsa Kipti, ada bangsa Bani Israel. Dalam mimpinya ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun itu dari kalangan Bani Israel. Diumumin siapapun dari kalangan Bani Israel yang hamil, perhatiin, lahir laki-laki bunuh. Akhirnya Nabi Musa, emaknya khawatir tuh, Pak. Lahir dikanyutin tuh di air Sungai Nil ya. Kemudian Sungai Nil itu ngalirnya ke istana Fir'aun, ditemukan oleh istrinya Fir'aun, Asiyah ya. Ditemukan, dirawat. Mau dibunuh jangan, bisa jadi ini dari Kipti, bukan Bani Israel ya. Gendong, jenggotnya tarik, wah Bani Israel nih. Kata Sayyidah Asiyah, tes aja dulu, sediakan susu sama bara api. Kalau ambil susu berarti Bani Israel ya. Kalau misalkan ambil bara api,
jangan dibunuh. Berarti itu bangsa Kipti. Ya, kan ditolong oleh malaikat ya kan, mau ngambil susu dibelokin, ngambil bara api dimakan. Makanya Nabi Musa itu cadel. Ya. Ketika dakwah ke Firaun kan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lisan itu riwayatnya begitu. Jadi Siti Asyah istri Firaun habis-habisan dirinya membela dakwah anak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan istri kita perhatian terhadap usaha agama ini, memakmurkan majelis taklim kayak begini. Na'im, Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ala Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.